Oke, langsung aja kita masuk ke rekam jejak Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Keterlibatan dalam satu kasus hukum. Hingga rekam jejak ini dibuat, Basuki Cahayapurnama masih menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tapi kita menolak ya proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama karena Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 itu bermasalah dan sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berasal dari kalangan minoritas. LBH Jakarta juga mengajukan judicial review terhadap pasal tersebut pada tahun 2009 kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berpandangan tidak seharusnya Basuki dijadikan tersangka bahkan menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama. Tentang penggusuran ya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Basuki adalah tidak menghiraukan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal hakim yang mengadili kasus class action Bukit Duri sudah menghimbau agar tidak mempergunakan kekuasaan ya. Pada akhirnya Basuki menggusur ya Bukit Duri padahal sudah diingatkan oleh hakim. Tentang pandangan sikap terhadap pemenuhan hak atas perumahan dalam masa pemerintahan Basuki Jarod ya itu menjadi masa pemerintahan yang paling tinggi kasus penggusurannya sepanjang sejarah. Berdasarkan laporan LBH Jakarta, sepanjang 2015 ada 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan 8.145 kepala keluarga dan 6.283 unit usaha yang terdampak. Dan penggusuran ini juga digunakan dengan mempergunakan kekuatan polisi dan militer. Ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dia terpilih kembali dalam program kerja, Basuki Jarod akan kembali melakukan penggusuran. Terus akan melakukan penggusuran dalam hal normalisasi sungai di Teluk Jakarta juga. Jadi dia akan menggusur nelayan yang ada di pesisir dan memasukkannya ke dalam rumah susun. Ini Aldo, pengacara publik LBH Jakarta, dipukulin pada waktu penggusuran Bukit Duri. Ya begini cara rezim Basuki Jarod memperlakukan pengacara publik LBH ya. Ini pelakunya polisi, sampai sekarang kasusnya mandek. Ini kita dapat daftar ya, berdasarkan penelusuran yang kita lakukan, kita mendapatkan daftar ruang hijau Jakarta yang sudah beralih dari ruang hijau jadi pengembang. Special Plan Violations in Jakarta. Ada Kelapa Gading, kapan itu beralih? 85, Gading Food City, Gading Kirana, Pantai Indah Kapuk. Ini peruntukannya adalah hutan lindung, tapi berubah jadi perumahan, sunter, penampungan air. Senayan itu green area ya, udah berubah jadi Plaza Senayan, Century, Hotel Mulia, Senayan Trade Center, Sudirman Palace, Tomang, Urban Forest, hutan kota 122 area tapi sudah berubah jadi Mediterania Garden Residences, Mall Taman Anggrek, dan Taman Anggrek Apartment ya. Ini tidak adil ya bagi masyarakat miskin kota. Karena apa? Karena mereka digusur untuk alasan ruang hijau ya. Tapi ini yang sudah ada penyimpangan ini tidak dikembalikan. Padahal rakyat miskin kota ini dikembalikan semua. Seperti misalnya Kalijodo alasannya kan ruang hijau, mengembalikan fungsi ruang hijau. Nah ini ada 3.000 area nih, tapi ini nggak diklaim balik gitu oleh Basuki dan Jarod gitu. Malah yang kecil-kecil, yang Kalijodo gitu-gitu, nah itu baru tuh digusurin. Nah ini dia nggak berani gusurin ini.